Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Desa Loa, sebuah desa kecil yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat, dikelilingi oleh sawah hijau, perkebunan teh, dan hutan pinus yang lebat. Di siang hari, desa ini terasa damai. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara motor tua sesekali terdengar melintasi jalan berbatu. Namun semua berubah ketika malam datang, bukan karena adanya kejahatan, bukan pula karena binatang buas, melainkan karena satu sosok yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Setiap kali jam menunjukkan pukul 10 malam, sosok itu adalah Bapak Kasmuri. Bapak Kasmuri dulunya dikenal sebagai pedagang jagung bakar dan rebus keliling. Setiap malam, ia akan mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang kecil desa, memanggil dengan suara parau namun bersahabat, "Jagung, jagung manis rebus bakar." Suara itu menjadi khas, menjadi bagian dari malam-malam di desa Loa. Anak-anak sering menunggu di depan rumah dengan uang receh, dan para orang tua pun menyukai cara Bapak Kasmuri mengolah jagung dengan bara arang yang tidak terlalu panas. Tapi itu dulu 5 tahun yang lalu, Bapak Kasmuri jatuh sakit, tubuhnya melemah, suaranya hilang, dan dalam waktu singkat, ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah kecilnya di ujung desa. Warga mengantarnya ke pemakaman dengan isak tangis dan doa, dan sejak saat itu, suara gerobak dan panggilan jagung bakar itu pun hilang. Atau setidaknya, harusnya hilang. Karena, entah kenapa, beberapa bulan setelah kematiannya, mulai terdengar suara aneh kembali. Pelan, berderit, suara kayu tua yang terdorong roda, lalu disusul dengan bau jagung rebus yang hangat menyelinap masuk dari sela-sela jendela rumah warga. Mulanya orang mengira itu cuma halusinasi, mungkin hanya hembusan angin yang menyeret suara, atau kenangan lama yang tertinggal di ingatan. Namun ketika kejadian itu berulang, malam demi malam, pada jam yang sama, kekhawatiran mulai muncul. Seorang warga tua, Pak Maman, bersaksi pertama kali, ia duduk di teras rumah saat suara itu kembali terdengar. Ia yakin betul, itu suara roda gerobak kayu, dan dari balik kabut tipis malam itu, ia melihat seseorang berjalan perlahan, mendorong gerobak yang sangat familiar, gerobak tua dengan lentera kecil tergantung di sampingnya. Pak Maman memanggil, "Pak Kasmuri?" Sosok itu tidak menjawab, hanya berjalan pelan, lalu menghilang di tikungan jalan yang mengarah ke kuburan desa. Keesokan harinya, Pak Maman menceritakan pengalamannya ke warga lain. Sebagian besar menanggapi dengan tawa gugup. Ada yang mengatakan, mungkin Pak Maman ngantuk. Namun, sejak cerita itu menyebar, warga lainnya pun mulai merasakan hal serupa. Ibu Nina, seorang janda yang tinggal seorang diri, mengaku mencium aroma jagung bakar di ruang tengahnya. Padahal dapurnya gelap. Anak-anak desa juga bercerita, mereka mendengar suara yang sama saat sedang main petak umpet malam hari. Yang membuat semuanya lebih mencekam adalah peristiwa yang terjadi pada malam Jumat Kliwon. Seorang pemuda bernama Yoga yang baru pindah ke desa Loa untuk bekerja di kebun, berjalan pulang setelah lembur. Ia melewati jalan kecil dekat musola ketika terdengar suara gerobak dari belakangnya. Tanpa berpikir aneh-aneh, ia menoleh dan melihat seorang pria tua dengan topi lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, sedang mendorong gerobak jagung karena lapar. Yoga spontan memanggil, "Pak, beli jagung bakar satu." Pria itu berhenti. Tampus, ia mengambil jagung dari gerobaknya, membakarnya perlahan. Namun Yoga merasa aneh, tak ada aroma terbakar, tak ada suara api. Begitu jagung diberikan, Yoga mengulurkan uang 10.000. Pria itu hanya menunduk, menerima uangnya lalu bergulen, pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Esok paginya, Yoga bercerita pada warga. Namun saat ia membuka tas kecilnya untuk menunjukkan sisa uang kembalian, matanya melebar. Yang ia temukan di dalamnya bukan uang receh, tapi lembaran lusuh, uang kertas tahun ke-1992, bau tanah, basah, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam tanah. Warga pun gempar, karena uang itu dan cerita Yoga semakin menguatkan satu hal. Bapak Kasmuri belum berhenti berdagang, meski jasadnya telah dikubur 5 tahun lalu. Sejak malam itu, suasana desa Loa tidak pernah benar-benar sama lagi.
kabar tentang Bapak Kasmuri yang masih berjualan setelah kematiannya menyebar cepat. Tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga melalui pesan grup WhatsApp warga, bahkan sampai ke telinga orang-orang dari desa sebelah. Warga mulai berhati-hati jika keluar malam. Mereka menutup pintu lebih awal, menggulung tirai, dan memastikan anak-anak tidak bermain terlalu larut. Bukan karena takut akan penjahat, tetapi karena takut bertemu dengan penjual jagung yang seharusnya telah tiada. Namun seperti semua kisah yang terdengar terlalu aneh untuk dipercaya, sebagian orang tetap menganggap itu hanya imajinasi atau sekadar kisah lama yang dihidupkan kembali karena rasa rindu. Salah satu dari mereka adalah Laras, seorang gadis usia 20-an yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia tak percaya pada hal-hal mistis. Menurutnya, cerita tentang Bapak Kasmuri hanyalah bentuk nostalgia yang dibumbui ketakutan. Pasti ada orang lain yang mirip, atau mungkin anaknya, katanya dengan santai kepada ibunya suatu malam. Namun sang ibu hanya diam. Laras tidak tahu bahwa ibunya sendiri pernah mendengar suara itu seminggu sebelumnya. Dan sejak malam itu, burung peliharaannya tak pernah mau berkicau lagi. Malam itu, Laras sedang membaca buku di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul ke-22,05. Tibut. Terdengar suara dari luar rumah. Pelan, berderit, suara roda kayu ditarik di atas jalan bebatuan. Laras berdiri dan berjalan ke jendela. Tirai disibakkan sedikit. Dari sela-sela itu, ia melihat sosok lelaki tua mendorong gerobak. Lampu minyak kecil tergantung di sisi gerobak itu, menyala lemah dan berayun pelan. Dia mengenali bentuk gerobaknya. Itu adalah gerobak yang sangat khas, milik Bapak Kasmuri dengan lentera besi kecil. Kotak pembakar arang di sebelah kanan, dan ceret tua yang biasa dipakai untuk merebus jagung. Tidak salah, itu benar-benar milik beliau. Laras tersentak, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengambil jaket tipis, membuka pintu perlahan, dan keluar. Langkahnya pelan mengikuti arah gerobak itu berjalan. Suara malam sangat sunyi, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Sosok itu berjalan menurun ke arah jalan belakang desa, dekat dengan kebun kosong yang jarang dilewati orang. Laras mempercepat langkah, mendekat, lalu dengan suara setengah ragu ia memanggil, "Pak." Beli jegong ya satu yang bakar. Sosok itu berhenti. Tanpa menoleh, dia membuka tutup pembakar, mengangkat jagung, dan mulai membakarnya. Tangannya tampak kurus, sangat kurus, seperti kulit yang membungkus tulang. Laras sempat mengernyit, tapi tetap menunggu. Bau arang mulai tercium, tapi anehnya, tidak ada asap. Api pun tak terlihat. Sesaat kemudian, jagung disodorkan kepadanya. Ia menyentuhnya, hangat, terlalu hangat, seperti baru diangkat dari bara, tapi tak ada bara, tak ada api, dan tidak ada satupun percikan abu. Laras mengeluarkan uang 10.000. Sosok itu menerimanya, lalu membuka saku bajunya dan mengambil sesuatu. Ia menyerahkan kembali uang kembalian berupa 2 lembar Rp500 kertas yang sudah lusuh, bernomor tahun 1984. Laras mengangkat wajah, hendak bertanya. Tapi sebelum sempat berbicara, pria itu sudah berjalan menjauh, perlahan, lalu menghilang di balik tikungan yang gelap. Laras berdiri di sana, diam, tangannya masih menggenggam jagung bakar. Dan ketika ia menggigitnya, rasanya hambar, dingin, seperti tidak dimasak. Ia pulang dengan langkah goyah. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyadari wajah Laras yang pucat. "Ada apa?" Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka telapak tangannya, menunjukkan uang kembalian tadi. Mata ibunya membelalak. Ia mengenali uang itu. Uang kuno yang hanya dimiliki orang-orang tua zaman dahulu. Dan Bapak Kasmuri memang punya kebiasaan menyimpan uang lama. Karena katanya, sayang dibuang, masih bisa dipakai. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengunjungi Pak Jaka, salah satu tetua desa yang dulunya sering duduk bersama Bapak Kasmuri setiap sore sebelum berjualan. Pak Jaka menatap uang kertas itu lama sekali, lalu ia berkata lirih, "Itu uang milik Kasmuri. Aku tahu karena aku pernah menulis inisial di pojoknya, huruf J. Itu uang kembalian dia waktu dulu jualan." Laras membalik uang itu. "Don't bet." Di sana tertulis huruf kecil J ditulis dengan tinta pulpen biru yang sudah memudar. Wajah Pak Jaka mengeras. "Kalau kau sudah menerima kembalian ini, jangan pernah minta jagung itu lagi. Jangan. Kau beruntung hanya diberi uang. Ada yang lain, diberi mimpi. Dan mimpi itu membawa mereka pulang ke tanah." Laras bingung. "Tapi maksudnya apa, Pak?" Pak Jaka menggeleng. "Dulu, Bapak Kasmuri pernah berkata sebelum wafat. Katanya, kalau jagung saya belum habis,
saya belum bisa istirahat. Waktu itu kami kira hanya candaan. Tapi dia benar-benar percaya. Malam-malam berikutnya, Laras tidak pernah keluar rumah lagi setelah pukul 10 malam. Namun setiap malam, dari balik jendela kamarnya, ia tetap mendengar suara yang sama. Gerobak berderit, langkah kaki pelan, dan suara parau yang menyapa dari kejauhan. Jagu uwung, jagung rebus, jagung manis. Suaranya masih sama seperti dulu. Tapi kali ini, terasa terlalu jauh dari kehidupan. Waktu berjalan, dan cerita tentang Bapak Kasmuri yang masih berjualan jagung di tengah malam terus menyebar. Banyak warga desa Loa mulai mengunci pintu ropet-ropet menjelang pukul 10 malam. Mereka memilih untuk tidak keluar, tidak melihat ke jendela, dan tidak membuka pintu. Tak peduli sekuat apapun suara derit gerobak terdengar dari luar. Namun seperti semua cerita mistis lainnya, akan selalu ada seseorang yang terlalu penasaran atau terlalu keras kepala. Namanya adalah Bima, seorang pemuda yang belum lama tinggal di desa Loa. Ia berasal dari kota, bekerja sebagai teknisi alat berat di kebun teh milik perusahaan yang berada beberapa kilometer dari desa. Karena belum lama tinggal di sana, Bima belum benar-benar percaya dengan cerita-cerita mistis yang ia dengar. Baginya, semua itu hanya warisan cerita lama yang dibesar-besarkan. Apa masuk akal? Orang sudah mati bisa dorong gerobak, katanya kepada warga saat ngopi pagi di warung. Namun warga desa hanya menanggapinya dengan senyuman tipis dan pandangan yang kosong. Tidak ada yang ingin terlalu jauh ikut membahasnya. Seperti ada ketakutan yang tersembunyi di balik diam mereka. Hingga akhirnya Bima mengalaminya sendiri. Malam itu, udara di desa Loa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti halaman rumah dan gang kecil desa dengan lembut. Jam menunjukkan jam 22:12 malam. Bima baru saja selesai mandi dan mengenakan jaket ketika tiba-tiba ia mendengar suara itu. Suara derit gerobak, pelan, stabil, seperti ditarik oleh tangan tua yang sudah sangat mengenal jalan. Ia tertawa kecil. Suara ini toh yang bikin orang-orang takut, gumamnya. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan berdiri di teras kontrakannya. Dari balik kabut, tampak cahaya redup bergerak perlahan, lampu minyak yang menggantung di sisi gerobak. Dan di balik gerobak itu, berdiri sosok pria tua, kurus, dengan topi lusuh, jaket coklat usang, dan wajahnya tertutup bayangan malam. Tanpa ragu, Bima melambaikan tangan. "Pak, sini, saya beli jagungnya." Sosok itu menoleh. Gerakannya pelan. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, ia mendorong gerobaknya mendekat. Di hadapan Bima, ia berhenti. Tangannya mulai mengangkat satu tongkol jagung, lalu menaruhnya di atas arang yang menyala samar. Namun anehnya, meski tampak seperti sedang dibakar, tak ada asap, tak ada bunyi bara, tak ada percikan api. Hanya bayangan api yang memantul di matanya. Dan aroma jagung yang seharusnya menggoda, tidak tercium sama sekali. Beberapa menit kemudian, jagung disodorkan ke arah Bima. Ia menerimanya. Jagung itu terasa hangat, terlalu hangat, tapi tak menyakitkan. Kemudian Bima mengeluarkan uang 10.000 dan menyodorkannya. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu mengambil uang itu dengan tangan yang tampak tidak wajar. Kulitnya sangat pucat, urat-uratnya menonjol, dan jari-jarinya gemetar saat menyentuh uang. Namun Bima tetap tak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia malah menyeringai. "Hebat juga nih, masih kuat jualan malam-malam begini. Bapak tinggal di mana sih?" Lelaki itu menatap Bima. Tatapannya kosong, matanya tidak memancarkan cahaya kehidupan. Lalu tanpa menjawab, ia kembali mendorong gerobaknya dan berjalan perlahan menjauh. Menembus kabut malam, Bima hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Ia menggigit jagung itu, namun seketika ekspresinya berubah. Bukan karena rasa jagungnya, tapi karena rasa dingin yang tiba-tiba menjalar dari lidah ke seluruh tubuhnya. Bima turbitak, tubuhnya menggigil. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam jagung itu lagi. Namun ia menjatuhkannya. Ia masuk ke dalam rumah, segera menyalakan lampu. Keringat dingin mengucur deras. Ia menatap bayangannya di cermin. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Bayangan itu menatapnya dengan wajah yang tidak lagi mencerminkan dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih tua, lebih pucat, matanya kosong, dan bibirnya menggumamkan sesuatu tanpa suara. Jagungnya belum habis. Jagungnya belum habis. Bima menjerit, lalu pingsan di lantai ruang tamu. Keesokan harinya, warga menemukan Bima terbaring lemas, tubuhnya kedinginan meski cuaca pagi cukup hangat. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama seseorang. Kasmuri, Kasmuri, jagung, gerobak, dan uang yang bau tanah. Warga yang mendengarnya hanya saling pandang. Beberapa langsung tahu, Bima telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan siapapun di desa itu.
Ia membeli dan memakan jagung dari tangan yang sudah dingin, jagung dari seorang pedagang yang telah meninggal 5 tahun lalu. Warga sepakat untuk membawa Bima ke rumah Pak Jaka, tetua desa yang tahu banyak tentang sejarah dan keanehan di kampung ini. Pak Jaka hanya menghela napas panjang saat mendengar cerita Bima. Ia menatap pemuda itu yang masih terbaring lemas dan berkata pelan, dia sudah membuka pintunya untuk dunia yang lain. Dan yang datang bukan cuma penjual jagung. Yang datang adalah kenangan, janji, dan rasa lapar yang tidak pernah selesai. Warga pun bertanya-tanya jika benar Bapak Kasmuri masih berjualan. Lalu siapa yang menghitung untungnya? Setiap malam ada jagung yang harus habis. Apa yang akan terjadi jika tak ada lagi yang membeli? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan malam pun kembali menyelimuti desa Loa dengan suara gerobak yang tak pernah berhenti berputar. Beberapa hari setelah kejadian yang dialami Bima, suasana desa Loa kembali berubah. Jika sebelumnya masyarakat masih bisa mengabaikan gangguan itu sebagai sekadar cerita tua, kali ini semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di desa mereka. Bima belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya tampak lebih kurus, kulitnya semakin pucat, dan tatapannya kosong. Ia sering termenung, kadang berbicara sendiri, menyebut nama yang sama berulang-ulang, seolah terjebak dalam mimpi yang tak pernah usai. Warga menjadi semakin cemas. Pak Jaka, tetua desa yang dikenal bijak dan penuh pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih dalam soal Bapak Kasmuri. Ia mengundang beberapa tokoh masyarakat, termasuk Ibu Laras, kepala RT, dan 2 orang pemuda yang dianggap cukup berani, di ruang tamu rumah Pak Jaka yang sederhana namun penuh kenangan. Mereka berkumpul di sana. Untuk pertama kalinya, Pak Jaka membuka rahasia yang sudah ia simpan sejak lama, rahasia tentang Bapak Kasmuri dan gerobaknya yang tidak biasa. Dulu, jauh sebelum Kasmuri jatuh sakit, aku pernah mendengar sendiri perkataannya, ucap Pak Jaka perlahan. Ia berkata, kalau aku mati, jangan bakar gerobakku, jangan dijual, jangan dipindahkan dari rumah ini. Gerobak ini sudah ikut aku bertahun-tahun. Di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi membuat jagungku selalu laku. Semua yang hadir terdiam, tatapan mereka mulai berubah. Dari yang tadinya penuh rasa ingin tahu, kini berganti menjadi was-was. Waktu itu aku pikir itu cuma omong kosong, lanjut Pak Jaka. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku mulai percaya gerobak itu mungkin bukan sekadar alat dagang. Mungkin itu tempat di mana semangatnya bersemayam. Ibu Laras angkat bicara. Tapi Pak, kalau memang benar gerobak itu mengandung sesuatu yang tidak biasa, kenapa tidak kita musnahkan saja? Biar semua ini selesai. Pak Jaka menggeleng perlahan. Itu bukan solusi. Kau tahu sendiri, sudah pernah ada yang mencoba menjual gerobak itu. Tapi entah bagaimana, gerobak itu selalu kembali. Bahkan ketika sudah dibakar, seminggu kemudian muncul lagi, utuh, berdiri di depan rumah almarhum. Mereka pun sepakat, satu-satunya cara untuk memahami misteri ini adalah dengan melihat langsung gerobak milik almarhum Bapak Kasmuri. Malam itu juga, mereka berempat, Pak Jaka, Ibu Laras, serta 2 pemuda desa bernama Irul dan Dimas menuju rumah lama Bapak Kasmuri. Rumah itu sudah lama kosong sejak beliau meninggal. Letaknya agak terpisah dari rumah warga, berada di ujung jalan buntu dengan pohon beringin besar di sampingnya. Rumah itu gelap dan berdebu. Pintu kayunya berderit saat dibuka, seolah sudah lama tidak disentuh manusia. Mereka masuk perlahan, menyalakan senter, dan menyusuri ruangan demi ruangan. Di belakang rumah, ada satu ruangan kecil yang dulunya digunakan sebagai dapur dan tempat menyimpan gerobak. Dan disitulah mereka menemukannya. Gerobak kayu beroda besi itu masih berdiri. Tidak rusak, tidak lapuk. Masih seperti dulu. Lentera kecilnya bahkan tergantung di sisi kiri, meski sudah tak menyala. Tapi yang paling aneh adalah aroma jagung rebus yang samar-samar tercium dari dalam kotak pembakarannya. Irul yang paling muda memberanikan diri membuka tutup kotak tempat menyimpan jagung. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Jagung-jagung segar, berwarna kuning cerah, dan tidak membusuk meski gerobak ini sudah tidak dipakai. Bertahun-tahun, Dimas mengambil satu tongkol dan memeriksanya lebih dekat. Tapi saat ia menyentuhnya, kulit tangannya terasa seperti terbakar dingin. Ia langsung menjatuhkannya ke lantai. Pak Jaka menghela napas. Aku tahu sekarang, ini bukan cuma gerobak, ini adalah perjanjian. Entah dengan siapa, tapi Kasmuri pernah berkata, asal jagungku selalu ada yang beli, aku akan selalu bisa hidup. Seketika semuanya saling pandang. Ia tidak pernah berkata hidup sebagai apa. Bisik Ibu Laras. Mereka kemudian sepakat untuk menutup gerobak itu kembali dan meninggalkannya. Tapi sebelum mereka keluar dari rumah,
Mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Di dinding kayu dekat tempat gerobak itu bersandar. Ada goresan-goresan kecil, garis-garis horizontal yang disusun. 55 seperti tanda orang menghitung hari. Di bawahnya tertulis satu kalimat, sisa 8 jagung lagi. Mereka meninggalkan rumah itu malam itu juga dengan perasaan tidak tenang. Apa artinya tulisan itu? Apakah jika semua jagung dalam gerobak habis terjual, maka jiwa Bapak Kasmuri akan bebas? Ataukah justru akan membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Sejak malam itu, beberapa warga mulai melaporkan hal-hal yang semakin tak masuk akal. Mereka menemukan bungkus jagung kosong di teras rumah, padahal tidak pernah membeli. Ada yang mendengar suara orang mengetuk pintu, tapi saat dibuka tak ada siapapun, hanya bau arang dan sisa bara yang menghitam di depan tangga. Semuanya mulai mengarah pada satu kesimpulan, jagung-jagung itu sedang mencari pembelinya sendiri. Dan jika jumlahnya memang tinggal 8 seperti tertulis di dinding, pertanyaannya adalah, siapa saja 8 orang yang akan menerima jagung berikutnya? Dan apa yang akan terjadi setelah jagung terakhir terjual? Di malam yang semakin larut, suasana di desa Loa semakin mencekam. Setelah kejadian aneh yang menimpa Bima, cerita tentang jagung yang dijual oleh Bapak Kasmuri mulai merambah setiap sudut desa. Kini, tidak hanya Bima yang merasa terganggu, melainkan seluruh warga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengendap di tiap sudut malam. Seolah ada pembeli yang memanggil jagung dari tangan yang telah lama berpulang malam itu. Langit kembali diliputi kabut tipis, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Warga yang biasanya mengunci pintu sejak pukul 10 malam, kini merasa semakin gentar. Di sebuah rumah sederhana di ujung gang, tampak seorang pemuda yang bernama Arif, yang dikenal sebagai pekerja pabrik di kota, tengah pulang ke desanya. Arif merupakan pendatang baru yang belum lama menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa Loa. Saat ia melewati jalan kecil yang biasanya lengang, tiba-tiba ia mendengar suara langkah perlahan, seakan ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Arif menoleh, namun tak ada apa-apa yang tampak jelas. Meskipun demikian, hati kecilnya mulai berdebar. Di tengah kebimbangan itu, ia juga mencium bau familiar jagung bakar yang menggoda. Seolah melayang dari kejauhan, rasa lapar dan penasaran mendorongnya untuk mengikuti aroma itu. Ia menelusuri jalan setapak yang diterangi rimeng-rimang lampu jalan. Langkahnya semakin mantap, walaupun di sekitarnya tak ada tanda-tanda orang lain. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan sebuah gerobak tua yang tergeser di pinggir jalan. Gerobak itu persis seperti deskripsi Bapak Kasmuri, kayu usang, roda besinya berderit ketika tersentuh angin, dan di sampingnya tergantung lentera minyak yang redup. Pemuda itu mendekati gerobak dengan hati-hati. Di balik gerobak, tampak sosok pria tua dengan pakaian kuma. Sosok itu tidak berubah, seolah memendam keabadian yang ganjil. Arif tak ragu mengulurkan tangan dan berkata dengan suara pelan, "Tuan, saya mau beli jagung bakar satu." Tanpa menoleh, sosok itu mengeluarkan satu tongkol jagung dari gerobaknya dan menyerahkannya. Saat Arif menerima jagung itu, ia merasakan kehangatan yang tidak biasa. Seolah-olah jagung itu baru saja terangkat dari bara yang tak terlihat. Dengan gontai, ia mengeluarkan uang dari saku dan menyerahkan sejumlah uang receh kepada sosok itu. Namun, hal yang membuat Arif terkejut adalah apa yang terjadi kemudian. Sosok itu menerima uang dengan tangan yang tampak goyah, lalu sesaat kemudian, dengan senyum yang tak sepenuhnya nyata, ia mengulurkan kembali sedikit uang kembalian. Arif memperhatikan dengan seksama. Uang tersebut tampak kuno, terlihat seperti uang dari era yang telah lama hilang. Bahkan, ada goresan tinta halus pada sudut kertas yang seolah menandakan sejarah gelap masa lalu. Tanpa menunggu penjelasan, sosok tersebut perlahan mundur menembus kabut dan menghilang dari pandangan Arif, meninggalkan kesan bahwa ia bukanlah manusia biasa. Arif kembali ke rumah dengan perasaan bercampur antara kebingungan dan ketakutan. Sesampainya di rumah, ia mencermati tongkol jagung yang ia beli. Rasanya yang hangat ternyata tidak sesedap yang pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan rasa itu membawa keanehan, meninggalkan bekas dingin di seluruh tubuhnya. Ia pun memutuskan untuk menyimpan jagung itu sebagai bukti. Meski di dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya dijual malam itu? Apakah benar gerobak dan sosok itu merupakan peninggalan Bapak Kasmuri yang telah wafat 5 tahun lalu? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap di balik transaksi ini? Keesokan harinya, cerita Arif menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan kisah lama Bapak Kasmuri, sang pedagang jagung yang selalu turun malam dengan suara khasnya. Seorang warga tua, Pak Maman, yang pernah menyaksikan sendiri sosok Bapak Kasmuri saat masih hidup, mengingatkan bahwa sebelum wafat, Bapak Kasmuri pernah berjanji bahwa jagungku harus selalu tersaji, karena selama ada pembeli aku belum bisa
beristirahat. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa saja yang akan menjadi pembeli berikutnya. Dan apakah ada harga yang harus dibayar melebihi sekedar uang receh. Percakapan berlalu dari mulut ke mulut di warung kopi di ruang tamu, dan melalui pesan singkat. Meskipun beberapa orang masih meragukan kebenarannya, Arif bersama beberapa warga mulai mencatat kejadian-kejadian serupa, berharap dapat menemukan pola dalam misteri ini. Dalam keheningan malam, sosok gerobak tua itu tampak seolah hidup kembali setiap kali pukul 10. Gerobak itu muncul di jalanan sunyi, dengan sosok pria tua yang tak pernah mengucap sepatah kata pun, hanya menyerahkan jagung bakar, yang kemudian meninggalkan jejak misterius dalam bentuk uang kuno yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Begitu, malam berganti malam, pertanyaan pun terus menghantui. Siapakah sebenarnya sosok yang masih berjualan? Apakah transaksi yang terjadi hanya sekadar pertemuan antara dunia hidup dan mati? Ataukah terdapat ritual tersembunyi yang belum terpecahkan, di mana setiap pembelian jagung menjadi simbol perjanjian yang harus ditepati oleh jiwa-jiwa yang tersesat? Pertanyaan itu, meskipun tak terjawab, semakin menguatkan keyakinan bahwa misteri Bapak Kasmuri belum usai. Masyarakat desa Loa kini hidup dengan perasaan was-was setiap malam, menyadari bahwa dalam gelapnya malam, ada entitas yang masih berjalan, membawa kisah dan janji yang seharusnya telah lama berakhir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga desa Loa yang mengaku mengalami kejadian ganjil. Munculnya sosok tua penjual jagung di malam hari tak lagi bisa dianggap sebagai sekadar cerita turun-temurun. Semuanya terasa nyata, terlalu dekat. Tiap malam pukul 10, suara roda gerobak kayu yang menggeret jalan berbatu itu kembali terdengar. Tak semua orang berani melihat keluar, tapi mereka yang tak sengaja mendengar, mengintip, atau bahkan mengalami langsung, kini menyadari satu hal, jagung itu tidak pernah benar-benar habis. Di sisi lain desa, Laras semakin diliputi kegelisahan. Ia tak bisa melupakan apa yang ia alami sebelumnya tentang uang kuno yang diterimanya, tentang wajah penjual yang tak pernah menatap langsung, dan jagung bakar yang dingin seperti baru diangkat dari liang tanah. Ia tahu, ini bukan hanya tentang hantu, ini bukan tentang rasa takut, ini tentang sesuatu yang belum selesai, tentang perjanjian yang belum ditepati. Dan jika benar, ada harga yang harus dibayar oleh pembeli-pembeli berikutnya. Akhirnya, Laras memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan siapapun, mengunjungi makam Bapak Kasmuri. Pagi itu, Laras pergi ke makam tua di sisi bukit, ditemani oleh Pak Jaka. Keduanya berjalan melewati kebun bambu dan semak ilalang yang mulai tinggi. Tidak banyak yang berani ke sana. Sejak kejadian-kejadian aneh bermunculan, bahkan para penggali makam pun mulai enggan bekerja setelah matahari terbenam. Makam Bapak Kasmuri terletak di ujung barat. Paling pojok tidak mencolok. Hanya nisan kayu tua yang sudah mulai rapuh dan cat putihnya mengelupas. Rumput tumbuh liar. Tapi anehnya, tanah di atas makam itu tampak seperti pernah digali. Pak Jaka berjongkok. Ia menyentuh tanah yang sedikit retak dan berkata pelan, "Ini bukan tanah tua, lihat, masih basah." Padahal sudah 5 tahun, Laras ikut duduk bersimpuh. Matanya menelusuri tiap inci tanah. Di balik nisan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Sebuah kain lusuh, terikat rapi seperti bekal, diletakkan dengan hati-hati. Ia membukanya pelan-pelan, dan di dalamnya ada 2 buah tongkol jagung kering, 1 bungkus daun pisang yang sudah berjamur, dan secarik kertas bertuliskan tangan kasar. "Jagung saya belum habis. Yang belum membeli akan saya datangi, satu persatu." Tulisan itu tampak lama, tinta sudah mulai pudar, tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Laras menatap Pak Jaka dengan wajah pucat. "Apa maksudnya, Pak? Ini seperti pesan dari beliau sebelum wafat." Pak Jaka mengangguk. "Aku rasa Bapak Kasmuri membuat semacam sumpah. Bisa jadi karena rasa tanggung jawab, atau mungkin karena janji dengan sesuatu yang tidak kita pahami." Sepulang dari makam, Laras merasa pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Ia kembali ke rumah dan mulai membuka kembali buku-buku catatan lama peninggalan ayahnya, yang kebetulan dahulu pernah menjadi salah satu ketua kampung. Di antara dokumen lama itu, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Surat izin berjualan keliling milik Bapak Kasmuri. Namun, ada hal yang janggal. Di bagian bawah surat itu, tertulis tanggal kadaluarsa izinnya adalah tahun 1999. Namun setelah itu ada tambahan tulisan tangan, izin diperpanjang selama jagung masih laku. Tulisan itu bukan dari aparat desa, bukan dari kepala dusun, tapi yang menulisnya. Laras mencoba mencocokkannya dengan tulisan dalam gulungan kertas yang ditemukan di makam. Hasilnya sama persis. Tulisan tangan itu adalah
milik Bapak Kasmuri sendiri. Semua potongan cerita mulai menyatu di kepala Laras. Bapak Kasmuri bukan sekadar pedagang biasa, gerobaknya bukan hanya alat dagang, dan jagung yang ia jual bukan hanya makanan. Ada semacam sumpah dagang, semacam perjanjian entah dengan siapa, entah untuk apa yang harus terus berjalan selama masih ada orang yang menerima jagung itu. Dan jika benar bahwa jumlah jagung dalam gerobak masih tersisa, maka tugas itu belum selesai. Malam itu, Laras bermimpi, tapi mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia berdiri di jalan desa, kabut menyelimuti sekeliling. Di depannya, gerobak itu muncul perlahan dari balik kabut. Sosok tua dengan topi lusuh kembali hadir, tapi kali ini, ia menatap langsung ke arah Laras. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu. Laras mendekat. Sosok itu membuka mulutnya dan berucap sangat pelan, "Tolong, saya cuma ingin menyelesaikan sisa jagung ini. Setelah itu, saya bisa tenang." Laras tersentak dan bangun dengan napas terengah. Dadanya sesak, tapi untuk pertama kalinya ia tidak merasa ketakutan. Justru ada rasa iba yang dalam, rasa keusahaan terhadap sosok yang tak bisa pergi karena masih memikul tugas yang belum selesai pagi harinya. Laras menemui Pak Jaka dan mengutarakan semuanya. Ia ingin membantu. Ia percaya bahwa jika misteri ini bisa diselesaikan, maka gangguan ini bisa berhenti. Mereka membuat keputusan untuk mencari semua orang yang pernah membeli jagung itu setelah Bapak Kasmuri wafat. Mereka ingin mencatat siapa saja yang sudah bertransaksi dan berapa jumlah jagung yang tersisa. Karena jika yang tertulis di belakang nisan itu benar dan jagung tinggal tersisa beberapa buah, maka mereka mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Namun, satu pertanyaan terus menghantui mereka. Apa yang terjadi saat jagung terakhir terjual? Apakah arwah Bapak Kasmuri akan tenang? Atau justru pintu lain akan terbuka? Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di desa Loa. Meskipun matahari telah tinggi, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah desa ini tengah diselimuti oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata dan berat. Laras duduk di ruang tengah rumah Pak Jaka, menatap secari kertas kosong di depannya. Tangannya menggenggam pulpen, tetapi pikirannya mengembara jauh, mengingat setiap cerita, setiap pengakuan, dan setiap malam ganjil yang belakangan ini terus menghantui desa mereka. Pak Jaka yang duduk di seberang berkata pelan, "Kita harus mulai mencatat satu persatu. Kita harus tahu siapa saja yang pernah menerima jagung itu sejak Kasmuri meninggal. Kalau jumlah jagung di gerobak memang terbatas, maka daftarnya juga pasti terbatas." Laras mengangguk. "Kita tahu Bima salah satunya. Lalu aku, lalu Arif, itu sudah 3. Sementara catatan di dinding makam menunjukkan sisa 8 jagung. Artinya, setidaknya ada 2 jagung lagi yang sudah terjual sebelumnya. Kita harus temukan siapa mereka." Pak Jaka berdiri, mengambil map tua dari lemari. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Sebagian besar adalah laporan warga yang pernah mengalami kejadian ganjil. Mereka bukan laporan resmi, hanya coretan tangan yang sempat dicatat Laras dan Pak Jaka. Dari percakapan sehari-hari dengan warga, mereka mulai menelaah satu persatu. Nama pertama yang muncul adalah Ibu Rini, janda tua yang tinggal sendirian di bagian timur desa. Dalam pengakuannya, ia pernah mendengar suara gerobak pada malam hari. Karena penasaran, ia membuka jendela dan melihat ada sosok pedagang yang berdiri tak jauh dari pagar rumahnya. Tanpa banyak bicara, sosok itu menyodorkan jagung dari balik gerobak. Karena merasa kasihan, Ibu Rini mengambilnya dan meninggalkan uang receh di pagar. Esok paginya, jagung itu masih utuh, tetapi terasa sangat dingin saat disentuh. Nama kedua yang muncul adalah Pak Rono, penjaga malam gudang pupuk di ujung desa. Dalam satu malam hujan, ia mengaku didatangi seorang lelaki tua dengan gerobak dan diberi jagung bakar sebagai bekal jaga malam. Pak Rono sempat mengira itu bentuk perhatian dari tetangga. Sampai akhirnya ia sadar, ia tidak pernah memberitahu siapapun kalau ia jaga malam di hari itu. Bahkan istrinya tidak tahu. Laras mencatat semuanya dengan teliti. Jika ditotal, kini mereka sudah mengumpulkan 5 nama yang pernah menerima jagung Bima: Arif, Laras, Ibu Rini, dan Pak Rono. Artinya, berdasarkan tulisan di nisan, masih tersisa 3 jagung lagi. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi satu per satu warga yang lain. Bukan untuk menyebar ketakutan, tapi untuk mencari tahu siapa 2 atau 3 orang terakhir yang mungkin menjadi pembeli tak sadar. Tapi pekerjaan ini tidak mudah. Sebagian besar warga mulai menutup diri. Mereka takut dianggap gila, takut terkena kutukan, takut harus menerima sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Bahkan ada yang mengaku tidak pernah membuka pintu atau jendela sejak mendengar suara gerobak di malam hari. Namun saat hari mulai gelap, datang seorang anak kecil bernama Rega, usia 9 tahun,
yang tinggal bersama neneknya, ia datang membawa sesuatu yang membuat jantung Laras dan Pak Jaka seolah berhenti berdetak. Sepotong jagung bakar yang sudah setengah digigit, terbungkus daun pisang lusuh, dan uang Rp500 kuno tahun 1991. Nenekku bilang jangan diterima. Tapi aku, Penest, malam itu aku lihat gerobak, orangnya kasih ini, aku ambil. Aku nggak tahu itu dari siapa, ujar Rega polos. Laras mengambil jagung itu, dan benar saja aromanya seperti kayu terbakar yang basah, tidak segar, bahkan menusuk hidung seperti benda yang sudah lama terkubur lalu diangkat paksa. Kini, daftar bertambah menjadi 6. Tersisa 2 jagung lagi. Malam harinya, Laras dan Pak Jaka kembali berdiskusi. Mereka yakin, jika 2 orang pembeli berikutnya muncul, maka mungkin, hanya mungkin, arwah Bapak Kasmuri akan berhenti berkeliling, atau akan muncul sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Apa kau tahu, Laras? Kata Pak Jaka sambil menatap langit dari jendela. Saat Kasmuri masih hidup, dia pernah berkata padaku kalau dia tidak takut mati, tapi dia sangat takut dilupakan. Dia bilang, selama orang masih ingat jagungku, aku masih ada. Laras menunduk. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini adalah soal identitas, eksistensi, dan ketakutan akan dilupakan. Bahkan setelah kematian, Bapak Kasmuri masih ingin dikenal. Masih ingin dikenang lewat jegong-jegong yang ia bagikan. Mungkin itulah alasan mengapa ia masih muncul. Mungkin jagung itu bukan kutukan, tapi permintaan terakhir yang terjebak dalam bentuk yang salah. Sudah 6 orang tercatat menerima jagung dari sosok misterius yang diyakini sebagai arwah almarhum Bapak Kasmuri. 6 orang dengan pengalaman berbeda, namun semuanya membawa benang merah yang sama. Malam yang sunyi, gerobak tua, sosok diam, tanpa kata, dan jagung yang rasanya dingin, lebih mirip dengan kenangan daripada makanan. Tersisa dua jagung lagi. Desa Loa kini dalam suasana siaga diam-diam. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada larangan keluar malam dari kepala desa, tapi semua orang tahu, setiap pintu kini dikunci lebih awal. Setiap jendela tertutup rapat, dan anak-anak dilarang bermain hingga sore menjelang malam. Bahkan wareng-wareng kecil yang biasanya tutup pukul 9 malam, kini gulung tikar sebelum azan maghrib berkumandang. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi, karena malam terus datang, dan gerobak itu tetap berputar. Ia tidak mengenal libur, tidak mengenal takut. Ia hanya mengenal satu hal, menyelesaikan tugasnya di sisi lain desa, tepat di jalur perbatasan Loa dengan Dusun Kertajaya, tinggal seorang pria parubaya bernama Pak Dharma. Ia bukan asli desa Loa, namun sudah lebih dari 2 tahun tinggal di pinggir desa untuk bekerja sebagai pemangkas bambu sekaligus penjaga ladang kecil yang ditinggal pemiliknya. Merantau, Pak Dharma bukan orang yang percaya tahayul. Ia lebih banyak menghabiskan malamnya di saung belakang rumah, mendengarkan radio butut yang ia sambungkan ke aki motor. Sambil menyesap kopi pahit dan menyalakan rokok kretek, ia menikmati sunyi dengan cara yang tidak dilakukan warga lain. Malam itu, seperti biasa, ia duduk di saungnya. Radio mengalun pelan, namun kemudian mati sendiri. Aki masih menyala, tapi suara menghilang. Pak Dharma menepok-nepok radio, menyangka gangguan sinyal, tapi kemudian ia mendengar suara itu. Derit roda, pelan, teratur, terasa sangat dekat. Pak Dharma menoleh ke arah jalan setapak yang melintas di depan rumah. Kabut tipis menyelimutinya. Lalu dari balik gelap muncul bayangan gerobak tua. Lampu minyaknya menyala sayup. Di belakangnya berdiri seorang pria tua yang tampak ringkih tapi tak goyah. Pak Dharma sempat terdiam. Ia mengira itu pedagang keliling dari kampung seberang. Tapi siapa yang jualan jam segini? Rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Ia berdiri dan melangkah mendekati gerobak itu tanpa sepatah kata pun. Sosok tua itu mengangkat tutup gerobak dan menyodorkan satu tongkol jagung. Panasnya tidak terasa, aromanya samar, dan bungkus daunnya tampak lembab seperti telah berembun. Pak Dharma tersenyum, lalu berkata, "Jagung 1 ya Pak?" Ia memasukkan uang 5.000 ke tangan si pedagang. Sosok itu hanya diam, lalu berbalik dan perlahan-lahan mendorong gerobaknya kembali ke arah kabut, menghilang seolah diserap oleh malam. Pak Dharma kembali ke saung. Ia duduk, lalu membuka jagung itu. Gigit pertama terasa hambar, gigit kedua mulai dingin, gigit ketiga ada rasa pahit aneh seperti logam, seperti tanah basah. Ia menggerniet, merasa ada yang salah. Ia menyimpan sisa jagung di atas piring dan berdiri untuk kembali ke dalam rumah. Tapi saat hendak melangkah, langkahnya berat. Punggungnya terasa kaku, tangannya mulai gemetar. Di depan saung,
Seekor anjing kampung menggonggong tanpa henti, menatap Pak Dharma dengan mata lebar, telinga menegang, dan ekor mengarah ke bawah. Lalu, hewan itu lari ketakutan, menghilang di kegelapan. Pak Dharma menyentuh wajahnya. Kulitnya dingin, matanya mengabur. Ia merasa seperti sedang ditarik pelen-pelen oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seolah bagian dirinya tidak lagi sepenuhnya milik dunia ini. Keesokan paginya, seorang warga yang biasa mengantar sarapan untuk Pak Dharma menemukan pria itu duduk di saung dalam keadaan diam. Tidak tidur, tidak pingsan. Matanya terbuka, tapi kosong. Napasnya ada, tapi sangat pelan. Ketika dibangunkan, Pak Dharma tidak menjawab. Tangannya mengepal, dan di dalam genggamannya terdapat sepotong uang logam 500 rupiah. Lusuh dan berlubang di tengahnya. Uang itu bukan miliknya. Berita tentang Pak Dharma menyebar cepat. Laras, Pak Jaka, dan warga yang terlibat dalam pencatatan kasus segera datang ke lokasi. Mereka tak terkejut. Mereka tahu pembeli ketujuh telah muncul. Kini tersisa satu jagung terakhir. Satu pembeli lagi. Satu langkah terakhir menuju sesuatu yang belum diketahui. Apakah itu akhir dari kutukan? Atau justru awal dari kengerian baru? Malam harinya, langit loa dipenuhi awan. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Desa terasa lebih gelap daripada biasanya. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Di rumah Laras, suasana sunyi. Ia duduk di depan daftar. Nama, 7 nama sudah terisi. Ia menatap kolom terakhir. Kosong dengan suara nyaris berbisik, Laras berkata, "Siapa lagi? Siapa pembeli terakhir?" Pak Jaka yang duduk di seberang hanya menghela napas panjang. Jika yang terakhir menerima jagung itu tidak sadar, maka kita semua akan tahu akibatnya besok pagi. Laras memejamkan mata, tapi ia tahu malam ini akan panjang. Karena di kejauhan, suara roda gerobak tua kembali terdengar. Pagi itu, desa Loa terbangun dalam suasana mencekam. Langit berwarna kelabu meski matahari sudah naik, seakan alam pun ikut merasakan kecemasan yang menghantui penduduknya. Angin bertiup lebih dingin, dan burung-burung yang biasanya berkicau riang kini tak terdengar. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih berat dari sekadar kabut pagi di tengga desa. Laras duduk di teras rumahnya dengan mata yang sembab. Ia tak tidur semalaman. Malam itu, ia mendengar suara roda gerobak bergerak melewati gang depan rumahnya. Ia tidak berani melihat keluar, tapi suara itu begitu jelas, begitu nyata. Perlahan, lalu menjauh, seperti mencari sesuatu atau seseorang. Pak Jaka datang pagi-pagi sekali membawa kabar yang membuat jantung Laras berdegup kencang. Laras, ada kejadian di dekat pos ronda timur. Laras berdiri dengan cepat, wajahnya tegang. Apa yang terjadi, Pak? Pak Jaka menunduk sebentar lalu berkata, "Kita temukan satu jagung bakar. Masih utuh, tergeletak di bangku kayu depan pos. Dan di bawahnya ada koin. Koin yang sama, 500 rupiah, bolong tengahnya. Uang lama." Laras menutup mulutnya, matanya membelalak. Itu artinya jagung terakhir sudah diberikan. Pak Jaka mengangguk pelan, tapi belum ada yang tahu siapa yang menerimanya. Tidak ada saksi. Tidak ada suara, tidak ada yang melihat siapapun mendekat ke sana. Tapi jagung itu jelas dibuang, terbungkus rapi, dan diletakkan dengan hati-hati. Mereka pun segera menuju lokasi. Di pos ronda timur, suasana sudah ramai. Beberapa warga berdiri melingkar mengamati jagung yang tergeletak di bangku tua. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya menatap dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan resah. Laras mendekat dan berjongkok di depan jagung itu. Ia melihatnya dengan saksama. Bungkus daun pisangnya masih basah. Jagungnya terlihat segar, tapi tidak mengepulkan uap. Dingin, seperti biasa. Tapi entah mengapa, kali ini rasanya berbeda. Ada hawa yang lebih berat, lebih pekat. Ia mengambil kertas kecil dari sakunya dan mencatat, jagung ke-8 telah muncul. Ditemukan di pos ronda timur, tanpa diketahui siapa penerimanya. Di malam yang sama, langit desa Loa kembali mendung. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Laras duduk bersama Pak Jaka, merenungkan segala yang telah mereka alami. Apakah ini akhirnya? Tanya Laras pelan. Entahlah, jawab Pak Jaka. Kita memang telah menyusun daftar. 8 jagung, 8 penerima. Tapi siapa penerima terakhir? Itu masih misteri. Dan aku rasa kita belum benar-benar aman sampai kita tahu. Tibut, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan rumah Laras. Tok, tok, tok. Mereka saling pandang. Laras berdiri perlahan, jantungnya berdetak kencang. Ia berjalan ke arah pintu dengan langkah pelan, menahan napas. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa.
Hanya sebuah kantong plastik kecil tergantung di gagang pintu. Isinya sebungkus jagung bakar dan secarik kertas kecil bertuliskan tangan jagung. Terakhir sudah sampai. Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang. Laras memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Ia mengenali tulisan itu. Itu adalah tulisan tangan Bapak Kasmuri. Sama seperti yang pernah ia lihat di belakang nisan. Sama seperti tulisan pada surat izin dagang yang ditemukan sebelumnya. Tangis Laras pecah seketika, tapi bukan karena takut kali ini. Ia menangis karena lega. Karena akhirnya, semua itu selesai. Keesokan harinya, suasana desa Loa mulai terasa berbeda. Angin terasa lebih hangat, langit lebih cerah. Suara burung kembali terdengar. Anak-anak mulai berlarian di jalan. Orang-orang mulai keluar rumah tanpa rasa curiga. Gerobak tua milik Bapak Kasmuri tidak pernah muncul lagi. Tidak ada lagi suara roda di malam hari. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang menerima jagung misterius ataupun melihat sosok penjual tua di tengah malam. Beberapa warga percaya bahwa arwah Bapak Kasmuri akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, bahwa tugasnya sebagai pedagang telah selesai, dan semua jagungnya telah dibagikan seperti yang dijanjikan. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa ini bukan akhir, karena perjanjian yang mengikat tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya menunggu waktu untuk diwariskan.